Selamat datang di acara virtual seminar with Mary Riana dengan tajuk Pribadi Mandiri di Tengah Pandemi. Luar biasa. Selamat pagi kepada Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur II Servasius, Bruder Yosef Anton Utniadi, FIC. Selamat pagi kepada para guru, para orang tua murid, siswa-siswi SMA Pangudi Luhur, adik-adik sekolah SMP yang juga menyaksikan acara ini, ada dari Strada Kampus, Strada Nawar, Markus II, PYB, Maria Depok, dan Penuai, dan segenap keluarga besar Pangudi Luhur di seluruh Indonesia. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Menghadapi pandemi memang menyulitkan pasti, tapi semoga di hari Sabtu, di akhir pekan ini kita semua semangat untuk mengikuti acara dari SMA Pangudi Luhur II Servasius. Perkenalkan, nama saya Idelia Rizela. Kebetulan saya merupakan alumni SMA Pangudi Luhur II Servasius, angkatan 2012 atau angkatan 11. Jujur setelah menyaksikan dua video tadi, saya jadi teringat masa-masa sekolah nih. Apalagi tadi ada video saya juga. Nah, jadi saya mau cerita sedikit nambahin. Cerita saya masuk ke sini tuh cukup menarik bagi saya dan juga orang tua saya sebenarnya. Jadi waktu SMP, saya itu sekolah di Jakarta, di tengah kota. Salah satu sekolah Susteran Ursulin. Biasanya murid-murid di SMP saya pasti akan memilih lanjut ke sekolah-sekolah Ursulin juga. Tapi saya enggak. Saya memilih untuk pindah ke sekolah ini meskipun nama daerahnya agak mengintimidasi, Kampung Sawah. Jujur lagi, ini enggak peres. Ini adalah keputusan yang mungkin salah satu keputusan terbaik yang saya ambil selama saya remaja. Saya selalu berpikir, PL2 Servasius ini nyaman sekali, jauh dari bising, jadi belajarnya tenang. Berada di sekolah ini tuh rasanya kayak eksklusif gitu ya, kayak private school gitu, jauh dari mana-mana. Saya juga jatuh cinta sama lapangannya besar-besar. Itu hal yang membuat saya jatuh cinta paling pertama adalah lapangannya besar. Kebetulan saya suka main bola, jadi pas banget. Sebenarnya saya juga mau puji guru-gurunya nih, tapi saya takut dibilang peres. Jadi saya mau cerita konkret aja. Waktu saya mau memilih juluran kan jadinya, saya mau memilih jurusan perkuliahan atau universitas, saya nggak ada habisnya diskusi sama dua guru di sini. Nah, yang pertama ada Ibu Catur namanya, yang kedua ada Ibu Nita atau Ibu Yohanita. Mungkin Ibu Catur sudah tidak di PL sekarang, tapi keduanya waktu itu adalah guru BP. Dan hampir setiap hari saya nongkrong di ruangan mereka untuk curhat tentang apa aja, terutama tentang pengalaman studi saya di sini dan juga rencana studi saya berikutnya. Sampai akhirnya saya mantap ngambil jurusan komunikasi jurnalistik. Kalau saat itu mereka nolak saya untuk ngobrol atau pura-pura sibuk ya kan, saya mungkin nggak bisa nih ada di tempat saya sekarang dan kerja seperti sekarang. Yang kedua, saya juga masih ingat bagaimana guru wali saya saat kelas 12, Bapak Yohanes atau Bapak Yo kerennya. Tadi baru lewat di sini nih depan saya, nyemangatin saya menuju UAS dan UAN. Penentu kelulusan waktu itu ya. Ini bukan sekedar basa-basi, kayak dibilang semangat kakak gitu, enggak ya. Tapi saya benar-benar diberikan waktu dan perhatian eksklusif dari Pak Yo. Pokoknya gila deh rasanya waktu saya lulus, akhirnya saya ngerasa berhutang budi sekali sama Pak Yo. Oke, tapi itu cerita saya ngelantur banget. Intinya adalah kalau teman-teman yang terutama dari SMP dan orang tua dari adik-adik yang masih SMP juga jangan pernah ragu untuk ikutan jadi keluarga besarnya Pangudi Luhur II Servasius. Oke, kita kembali ke tema acara, pribadi mandiri di tengah pandemi. Bicara tentang pandemi memang nggak ada habisnya ya. Bukan karena tentang isu kesehatannya aja, tapi juga tentang dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah tentang belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar. Bukan hanya tentang mekanisme kelasnya aja, tapi juga motivasi dan semangat kita juga terganggu pasti sebagai siswa. Teman-teman pasti merasakan di rumah. Capek banget melihat layar setiap hari gitu. Ketemu teman enggak, ketemu layar terus. Nah, untuk itu acara ini diselenggarakan. Kita akan mendengar cerita dari seorang pengusaha dan motivator yang punya segudang pengalaman tentang penanganan krisis atau masalah, terutama untuk diri sendiri. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan doa, agar acara ini diberkati dan dapat berjalan lancar dari awal hingga akhirnya. Doa kali ini akan dipimpin langsung oleh Bruder Andri. Kepada Bruder Andri kami persilahkan. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali, Brother Andri. Dan selanjutnya acara ini akan dibuka secara resmi dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur II Servasius, Brother Yosef. Kepada Brother Yosef kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lia. Yang saya hormati para bruder pengurus Yayasan Pangudi Luhur. Yang saya hormati Miss Mary Riana yang berkenan menyediakan waktunya hari ini untuk mengadakan seminar virtual di SMA tercinta ini. Orang tua peserta didik, dimanapun Anda sekalian berada yang hormati, seluruh peserta seminar virtual, baik yang melalui Zoom ataupun YouTube yang saya hormati, semoga bermanfaat untuk hidup kita. Semoga hidup kita kembali dicerahkan. Semoga melalui seminar ini juga, nama Tuhan semakin kita muliakan dan sesama kita dilayani. Seluruh hidup kita bagi Allah dan sesama. Selamat mengikuti seminar, Tuhan memberkati berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih sekali, Brother Yosef. Luar biasa sambutannya. Ingin sekali aku bilang teman-teman tepuk tangan, tapi aku nggak bisa dengar dari sini, jadi ya sudah. Semoga teman-teman tepuk tangannya di rumah ya, dan kita sambil berdoa bersama juga. Berikutnya, kita ada sedikit persembahan video, hiburan sedikit di pagi-pagi supaya nggak terlalu ngantuk ya, dari Klub Pengembangan Diri Paduan Suara dan Ensemble yang ada di PL2 Servasius bernama Sonito Seli. Sonito Seli artinya suara Tuhan. Maknanya ketika mereka bernyanyi dan berada di komunitas, mereka harus dekat dengan Tuhan dan bernyanyi untuk Tuhan. Nah, Sonito Seli ini juga beberapa kali mengikuti kompetisi dan sudah mengadakan konser. Wow, di tahun 2017 hingga 2018 kemarin mengadakan konser pertamanya Miracle of Christmas. Kemudian pada tahun 2018-2019 berhasil keluar dari BHK Band Competition sebagai pemenang pertama dan juga meraih beberapa medali dari Sandika Band Competition. Terakhir pada tahun 2019 hingga 2020 mengadakan konser Ruang dan Waktu dan berhasil memenangkan medali emas dari Vesparani MPK KAJ Choir Competition. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Sonito Seli. Oke, aku percaya teman-teman tepuk tangan di rumah ya. Soalnya aku orangnya emang gampang percaya. Oke. Anyway, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan persembahan dari Sonito Seli. Halo, selamat pagi Bruder, Bapak Ibu Guru, PLTizen, serta seluruh penonton yang sudah bergabung di channel YouTube SMA Pangudi Luhur II Servasius. Perkenalkan, kami dari Sonito Seli, kelompok paduan suara dan ansambel SMA Pangudi Luhur II Servasius. Pada pagi hari ini, kami akan menampilkan beberapa karya musik yang kami buat secara virtual. Penasaran kan dengan hasilnya? Mari kita saksikan bersama. Oh iya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, kemudian tekan gambar loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan tentang informasi kegiatan dan acara-acara yang keren dari Sekolah SMA Pangudi Luhur II Servasius. Jayalah Servasius. Terima kasih.
There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, always stand to lay a hand to them, the greatest in the world. We can go on, pretending day by day, there's someone somewhere to make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth we know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, make a better day, just you and me. Lagunya. Terima kasih banyak Senator Sally atas persembahannya di pagi hari ini. Satu lagi sebelum kita sampai ke puncak acara, kurang afdol rasanya kalau kita tidak disambut oleh Bapak dan Ibu wali kelas masing-masing. Tepatnya Ibu dan Bapak wali kelas 10. Kalau begitu mari kita perdengarkan. Walaupun kita saat ini harus belajar dalam keadaan jarak jauh secara virtual, kami berharap kalian tetap semangat, tetap termotivasi untuk selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selamat pagi guys, ini sangat menggembirakan kita bisa bertemu di acara karakter building SMA Pangoti Luhur.
Di mana acara ini adalah untuk menyatukan kalian semua dari latar belakang SMP yang berbeda, lalu secara sosial ekonomi juga berbeda. Kalian sekarang menjadi siswa SMA Multiluhur. Harapan saya kalian bisa mengikuti acara ini dengan baik. Yaitu I will fight till the end and never give up. Bagi saya, ungkapan ini mengajarkan kita untuk selalu belajar walau dalam kondisi apapun. Jadi, semoga dengan adanya acara ini kita bisa terus semangat kita bisa terus berkobar untuk belajar dan juga berjuang untuk menggapai masa depan. Karena kita bisa dan kita pasti. Selamat mengikuti virtual seminar. Semoga setelah mengikuti virtual seminar ini kalian menjadi anak-anak yang lebih mandiri, anak-anak yang dalam acara seminar bersama motivator yang cukup terkenal. Saya kira Anda semua para siswa kelas 10 kita sempat kenal dengan namanya Mbak Mary Riana. Nah, kita akan bersama-sama mengikuti seminar pada pagi hari ini. Kita bersama diajak untuk mengembangkan dan menggali potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Maka saya berpesan, semoga Anda semua bisa mengikuti dengan baik seminar pagi hari ini, dan semoga kalian para siswa kelas 10 kelas 4 menjadi pribadi yang mandiri. Ikuti seminar dengan Mary Riana. Ikuti prosesnya. Semoga dengan mengikuti seminar ini kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkarakter. Hari ini Pak Torno bisa berjumpa dengan kalian. Semoga pagi hari ini Anda selalu diberi kesehatan dan bisa mengikuti webinar dengan baik. Semoga setelah mengikuti webinar kalian menjadi pribadi mandiri di tengah pandemi. Semangat ya, jangan loyo, jangan sampai bosan dalam hidup. Terima kasih sekali sambutannya Bapak dan Ibu. Sekarang saatnya kita masuk ke puncak acara kita. Pada sesi kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan inspirasi dari narasumber yang keren banget. Tadi udah banyak bocorannya ya disebutkan sebelumnya. Seorang motivator dan seorang entrepreneur juga. Tapi sebelumnya aku mau minta nih sama teman-teman semua yang berada di ruang Zoom ini, mohon untuk menyalakan videonya yang belum dinyalakan agar kita bisa saling melihat dan lebih dekat. Karena saling melihat wajah bisa menyalurkan semangat loh walaupun virtual. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan selama sesi berlangsung, selama sesi diskusi atau sesi presentasi atau sesi seminar ini berlangsung, bisa langsung dituliskan di kolom chat Zoom ya, atau kolom chat live YouTube yang sedang menyaksikan melalui YouTube. Nanti akan saya bantu dan tim dari PL akan bantu untuk memoderasi pada sesi tanya jawab setelah sesi seminar ya. Oke. Sekarang kita benar-benar akan masuk pada topik bahasan nih ya. Seperti yang tadi saya juga sempat katakan pada pembukaan, bicara tentang pandemi nggak ada habisnya. Pandemi mengganggu banyak sekali hal. Salah satunya adalah proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Biasanya kalau di sekolah kita tuh bertemu teman. Sekarang ketemunya layar. Biasanya kita pergi ke kantin bareng-bareng. Sekarang makan sendiri di rumah. Biasanya bisa nambah teman-teman baru dengan banyak kegiatan dari pagi hingga sore. Bahkan kalau di PL ada kelas khusus pengembangan diri. Malah sekarang cuma bisa tahu nama aja karena ada tulisannya di layar Zoom kita ya. Biasanya kalau masuk SMA ini jadi impian katanya. Jadi jenjang pendidikan yang paling asyik gitu. SMP kan masih anak-anak kesannya kan, kuliah kayaknya udah terlalu serius. SMA nih saatnya kita belajar sambil main. Malah harus virtual, ketemu teman susah ya kan, ngapa-ngapain susah. Pasti ini menyebabkan krisis atau masalah dalam keseharian.
Belum lagi masalahnya juga dihadapi oleh orang tua yang juga harus bekerja dan sambil menemani anak belajar di rumah. Banyak sekali masalah yang kita hadapi selama pandemi ini. Belum lagi juga, banyak banget ya kalau kita mau list ya. Belum lagi juga kekhawatiran amat sangat kalau kita sampai harus keluar rumah dan takutnya juga kita bawa bawa penyakit ke rumah, amit-amit jangan sampai kejadian ya. Tolong kita amit-amit. Tapi intinya adalah banyak sekali masalah dan banyak sekali krisis yang terjadi selama masa pandemi ini. Krisis yang lama juga banyak, belum selesai, ditambah lagi sama yang pandemi. Siapa di sini yang tahun 2020-nya pengennya nggak dihitung? Jadi tahun depan ulang tahunnya ngulang sama tahun ini. Saya sebel banget karena tahun ini nggak berasa ulang tahun, nggak berasa asik gitu, nggak kerasa. Tahun 2020 nggak usah dihitung aja, gimana, boleh nggak? Oke, kita masih menunggu Miss Riana, pembicara kita, untuk siap juga. Sebelumnya mungkin aku tanya dulu kepada panitia. Oke, kita masih menunggu Miss Riana ini, sepertinya kita masih menunggu. Saya mungkin ngoceh terus aja nih ya. Gimana, mau dengerin testimoni kakak kelas nggak? Gimana rasanya jadi anak kelas 10? Nggak ya? Males banget. Jadi karena masih menunggu Miss Riana, jadi mungkin saya masih akan sedikit ngoceh dulu. Waktu kelas 10 saya nggak merasakan seperti teman-teman kelas 10 sekarang, karena saya nggak ada pandemi waktu itu. Jadi saya masih bisa ke sekolah. Tapi sekarang teman-teman ospeknya aja online ya katanya ya. Saya nggak terlalu mengikuti sih. Gimana rasanya ospek online di Pangudi Luhur 2 Servasius? Boleh nggak sih ini minta ada yang share gitu? Boleh dong ya. Ada anak kelas 10 mungkin, siapa yang mau share gimana rasanya menghadapi masuk di sekolah baru, terus langsung kena pandemi, nggak bisa ketemu teman-teman. Ada dong yang mau share satu? Kita masih sambil menunggu Miss Riana soalnya. Malu ya kalau yang murid ya. Ya udah kalau gitu aku ajak ngobrolan gurunya deh. Pak Yo deh, aku udah kangen banget nih sama Pak Yo. Aku todong. Pak Yo, kita ngobrol dong. Pak Yo nggak bisa unmute mic-nya kayaknya, Bu. Selamat pagi. Halo Pak Yo. Pagi Pak Yo. Gimana Pak Yo nih? Melihat anak-anak kelas 10 baru masuk langsung belum bisa ketemuan nih Pak Yo. Nah, yaitu yang menjadikan kerinduan bagi kami. Nah, kami hanya bisa bertemu, paling hanya melihat wajah-wajahnya seperti ini saja. Tetapi secara langsung, kemudian kita ngobrol juga belum begitu. Jadi ini belum sama sekali ketemuan ya Pak Yo? Datang ke sekolah juga belum pernah sama sekali? Beberapa sudah, karena kita pernah ada acara membuka tahun ajaran misa bersama itu, tapi kan itu pun hanya sebagian saja karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kegiatan belajar mengajar gimana nih Pak Yo? Anak-anaknya maksudnya. Ini kan karena tadi murid-muridnya nggak mau, adik-adiknya nggak mau ditanya nih ya, jadi kita todong gurunya. Ya, kegiatan gimana nih antusias belajarnya soal? Ya, sangat antusias, tapi ya sekali lagi kan di layar ya, tapi yang sesungguhnya seperti apa itu. Tapi kalau melihat komen-komen dari mereka yang mengatakan sudah rindu sekolah, sudah mau ketemu dengan teman, itu memang ya kita berharap semoga semua segera berakhir itu situasi seperti ini. Amin, amin. Karena teman-teman harus merasakan lapangan-lapangan besar di PL. Sekali lagi saya mempromosikan lapangan besar. Iya, ini lama tidak dihuni, takutnya ada penghuni. Gimana Pak? Kok jadi horor? Iya, kelas-kelasnya, ruangannya kan lama tidak dihuni, lama tidak dipakai, begitu kan. Nah, jadi apa ya?
Jadi kita hanya Bapak Ibu guru yang setiap hari datang ke sekolah ya, kayaknya ya kesepian juga. Oh, tiap hari tapi guru-guru masih datang ke sekolah ya, Pak? Iya, Bapak Ibu guru ya. Tuh, teman-teman, kita berdoa semoga pandemi cepat selesai supaya kita bisa cepat masuk ke sekolah, karena nongkrong di kantin dan ketemu teman-teman itu adalah hal yang paling dikangenin sih. Nggak kerasa kayak sekolah kalau kita nggak bisa bareng-bareng. Aduh, aku adalah senior yang kurang baik. Kalau kita nggak bisa bareng-bareng, ngisengin guru karena bosan di kelas, itu adalah hal yang paling dikangenin dengan dari ketemuan sama teman-teman. Ya kan, setuju ya teman-teman ya? Apalagi kita anak baru nih kan, wah ini saatnya kita, yang ini siapa sih nama gurunya, gue lupa gitu. Kelas 10 banget itu Pak. Betul. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu, karena namanya udah ketulis langsung di Zoom. Gak seru. Makasih ya Pak Yo, makasih banget. Makasih Pak Yo. Oh tuh katanya, kata Brother Yosef, teman-teman adik-adik masih ada yang meng-off-kan videonya, kenapa? Ayo, diminta untuk menyalakan, supaya kita saling kenal dong. Kalau udah tidak ketemu langsung, cuma ketemu di layar, pengen ngelihat wajah cantik dan gantengnya. Oke, kalau begitu, Miss Meriana ternyata sudah siap, tapi sebelum aku panggil, aku akan membacakan profilnya terlebih dahulu ya, supaya kita semua kenal siapa sih Miss Meriana ini. Miss Meriana adalah seorang entrepreneur, influencer, dan educator. Wow. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Meriana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. $1 juta ya, bukan rupiah ya. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Miss Meriana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan, kisah hidup Miss Meriana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui banyak cabang Meriana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Miss Meriana juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Cocok kan? Cocok sama kita. Selain itu, Miss Meriana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscribers dan followersnya beliau. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Meriana. Nah, sebelum kita panggil Miss Meriana, kita ada video nih. Mari kita saksikan video berikut ini. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Meriana. Meriana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Meriana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya, Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Meriana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali ide-ide. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Miss Meriana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Meriana dalam program kesayangan kita, The Meriana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Kerja keras, solusi. She's such an inspiration to a lot of people.
Mbak Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Senyum. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita.
kasih sekali Miss Mary. Ya ampun, aku jadi luar biasa semangat. Sama-sama. Banyak banget bekal yang bisa kita bawa pulang dari sini ya. Terutama 7 rahasia Jitu untuk sukses tadi tuh. Dari mimpi besar, change perspective, keluar dari zona nyaman, flexible, teamwork, be possible, dan terakhir have faith and be grateful. Yang paling terakhir itu sih yang melekat sekali juga ke saya dan kena banget lah ke saya, merasa tertampar gitu Miss Mary. Sulit untuk bisa grateful dengan posisi di saat kita masih struggling ya gitu, di saat kita lagi dalam krisis tuh nggak bisa bersyukur, susah banget gitu. Tapi tadi Miss Mary mengingatkan itu ke kita. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin tadi karena sibuk bilang Indonesia pasti bisa, belum sempat menuliskan pertanyaannya, yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat, nanti aku coba untuk moderasi. Tapi aku coba pancing dulu pakai pertanyaan aku ya. Aku ada satu pertanyaan nih. Penasaran banget. Boleh. Tadi kan Miss Mary bilang kalau misalnya energi dan partisipasi itu penting. Tapi problem yang paling sering mungkin aku pribadi hadapi dan banyak orang hadapi itu adalah keterbatasan waktu. Ya, Miss Mary. Jadi kita sering ngomel akhirnya karena kayak ya waktunya nggak banyak gitu dan kerjaannya terlalu padat gitu. Kalau dari Miss Mary sendiri, how do you manage your energy, Miss Mary, and how do you manage your schedule? Thank you buat pertanyaannya. Dan ini sering kali ya, wah waktunya kurang nih, waktunya terbatas nih, gitu kan? Oke. Jadi sebenarnya menurut saya bukan waktunya yang sedikit, tapi alasan kalian yang banyak. Jadi bukannya waktunya sedikit, tapi alasannya yang banyak. Betul nggak? Alasan. Dalam arti kadang-kadang tuh kita easily distracted, ya nggak? Nah, jadi pertama-tama itu harus diluruskan dulu. Karena kalau misalnya kita selalu pikir, ini waktunya nih yang sedikit, waktunya nggak cukup. Jadi kita kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan waktunya. Si waktu itu nggak salah. Seperti saya bilang, bukan waktunya yang sedikit. Tapi alasannya kalian aja yang banyak, terlalu banyak alasan untuk rebahan, terlalu banyak alasan untuk nggak ngapa-ngapain, procrastinate gitu. Dan itu benar harus dilurusin, oke? Nah, jadi cara saya adalah pertama-tama tentu saja the key to time management is always priority management. Oke, jadi kita harus tentukan dulu nih prioritasnya, yang mana yang penting, yang mana yang urgent dan penting gitu ya. Saya yakin kalian pasti sudah pernah belajar untuk time priority management seperti itu. Nah, dan kalau kalian sudah tahu yang mana yang penting, yang mana yang diprioritaskan, masukin ke jadwal. Oke, nah itu juga bentuk dari keseriusan. Karena kalau kamu nggak masukin ke jadwal, ya itu akan berlalu begitu saja. Masukin ke jadwal, termasuk jadwal mau bikin PR, mau bikin tugas, termasuk jadwal meeting, semua harus dimasukin ke jadwal. Oke, dan begitu masukin jadwal, berarti kalian tentukan. Sometimes kadang-kadang ini juga yang saya sering kali terjadi ya, ini terjadi ke banyak orang. Sometimes we tend to be too perfectionist. Dalam arti nih, misalnya kita ngerjain tugas, ya kita ngerjain itu. Kalau kita nggak bikin target, oke, ini harus selesai dalam waktu 1 jam, oke. Nah, jadi sempurna nggak sempurna, at least selesaikan, because done is better than perfect. Sehingga kamu bisa move on ke project berikutnya, kamu move on ke yang lainnya. Nah, seringkali kalau kita nggak mengatur dan membuat jam, akhirnya kita jadi terbawa dengan progres itu, ya kita lagi asik, belum lagi distraction sana sini gitu kan, terus tiba-tiba belum sempurna ngerjain terus tiba-tiba 1 hari udah habis, dan kan baru habis itu kalian baru sadar, oh ya aduh masih ada yang lain nih belum dikerjakan, dan akhirnya kalian stres sendiri gitu. Nah, jadi menurut saya penting untuk kalian bisa tahu buat schedule, oke? Dan kalau kalian benar-benar lagi mengerjakan, just clear all distraction, matikan wifi. Kalau kalian ngerjain tugas ya yang nggak berhubungan dengan online, karena kalau nggak itu muncul tuh distraction kemana-mana, yang akhirnya distraction yang sedikit ya akhirnya jadi keseret kemana-mana gitu. Jadi menurut saya kemana-mana itu sih ya. Jadi ingat pokoknya selalu bukan waktunya yang kedikitan, ya alasan kalian aja yang kebanyakan. Jangan banyak protes. Cari-cari alasan biar yang penting nggak dilakuin. Karena seringkali yang seru mengalahkan yang penting, Miss Mary. Oh, wow. Yang seru mengalahkan yang penting ya. Yang seru mengalahkan yang penting, Miss Mary. Iya. Nah, kalau misalnya manage energinya sendiri, Miss Mary, kan kita. Tapi yang seru nggak akan mengubah masa depan loh. Yang penting itu yang akan mengubah masa depan kamu. Itu dia, Miss Mary, itu dia. Setuju banget. Miss, kalau misalnya untuk
manage energinya nih, Miss. Kalau misal orang kan biasanya harus kita butuh relaksasi, tapi kan capek sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, nyampe rumah pengennya tidur, malah dikasih PR gitu kan. Kadang-kadang kayak akhirnya jadi merasa kayak ini kapan saya mengembalikan energi saya gitu. Kalau Miss Mary sendiri ada strategi nggak sih untuk recharge energi itu gimana? Oh iya, oke. Jadi sebenarnya kunci untuk bisa belajar secara efektif itu bukan kayak 4 jam belajar terus, no. Kalau kita mengerti tentang smart learning gitu ya, otak kita berproses, itu idealnya sebenarnya maksimum tuh 45 menit. 45 menit, habis itu kita harus jeda 15 menit, habis itu baru kita mulai lagi gitu. Nah, jadi memang kita juga harus ada waktu untuk relax, untuk bisa unwind gitu. Nah, jadi tapi selama 45 menit itu ketika kalian benar-benar belajar, benar-benar fokus, jangan dicampur-campur. Tapi begitu kalian relax ya kalian bisa kayak ngapain, main game sebentar juga is fine. Masing-masing orang punya cara untuk bisa merecharge sendiri. Ada yang merecharge dengan baca buku, ada yang merecharge dengan main TikTok. Ada yang merecharge dengan main game gitu, it's fine. Tapi yang penting kita punya kedisiplinan diri gitu. Kalau saya sendiri pun juga ya sama. Pastinya, of course ada saat-saatnya di mana ada saatnya di mana benar-benar hari itu sibuk banget ya, it's fine gitu. Tapi kan kita tahu sendiri jeda kita dan kita jangan sampai depleted dan akhirnya malah jadi burnout dan nggak produktif. Gitu. Jadi menurut saya is fine. Kalau udah janji episode serial Korea satu aja ya, Miss ya. Jangan jadi 3-4 gitu sehari. Jangan kebablasan ya. Jangan kebablasan. Nah, betul. Udah ada pertanyaan nih Miss Mary dari Bimo kelas 10 MIPA 2. Kak, bagaimana kita mengetahui yang baik dan yang buruk karena saat mencoba percaya diri sudah tinggi, saat gagal sakit lagi, Kak? Apa cara cara mengetahui yang baik yang buruk, membedakan ya. Cara membedakan yang baik dan buruk karena saat kita sudah mencoba percaya diri, ini udah naik percaya dirinya, pas gagal sakit lagi gitu. Jadi maksudnya bagaimana cara kita membedakan, oh nggak apa-apa kok yang ini nggak apa-apa, yang ini memang ini oke lah gitu. Bagaimana cara bersyukur sih lebih tepatnya ya. Oke, sip. Pertama-tama saya selalu percaya bahwa no. Sometimes kita gagal gitu ya. Wah gagal nih, no. When life give us no, buat saya mengubah cara pandang saya. No itu adalah next opportunity. No itu adalah next opportunity, oke? Dan saya seriously percaya sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah pembelajaran. Sometimes you win, sometimes you lose untuk orang biasa. Tapi kita semua orang luar biasa. So sometimes you win, sometimes you learn. Kalau kita belum berhasil, berarti mungkin memang waktunya kita harus belajar lebih banyak lagi. Nah, kalau saya memiliki mindset seperti itu, jadi setiap kali saya gagal atau tidak berhasil, memang sedih, tapi saya akan berusaha untuk melihat, apa yang saya bisa pelajari dari hal ini, apa hal baik yang saya bisa dapatkan. Karena I truly believe everything happens for a reason. Saya kasih contoh. Waktu pas lagi saya kuliah di Singapura, itu saya pengen banget dapat beasiswa ya. Terus akhirnya saya mengejar beasiswa. Terus saya kerja di magang di salah satu perusahaan. Itu perusahaan semikonduktor di Singapura ya, karena saya dulu kuliahnya teknik elektro. Wow. Nah, terus nilai teknik elektro, terus saya magang di satu perusahaan. Nah, terus setelah di dalam proses magang itu, karena supervisor saya waktu itu sangat suka banget dengan pekerjaan saya, akhirnya dia bilang, di perusahaan kami ada program beasiswa nih. Kita biasanya memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang tingkat 3 kayak kamu, ya, sehingga tingkat 4-nya nanti semua dibiayain gratis, terus habis itu kamu bisa kerja dan seterusnya. Terus saya senang banget nih, kenapa? Karena bukan saya yang apply, tapi supervisornya yang merekomendasikan saya, kamu ikut aja gitu. Apalagi supervisornya juga termasuk bagian dari panel jurinya ya. Wah, saya udah confident banget. Saya pikir, wah terima kasih Tuhan, ini anugerah, ini kesempatan. Saya yakin banget, saya pede banget bahwa saya pasti bisa dapat beasiswa itu. Apalagi dibandingkan teman-teman saya yang juga ikut, yang juga bekerja situ dan ikut, saya ngelihat dari nilai saya jauh lebih baik daripada mereka. Jadi saya udah confident banget bahwa saya bakal dapat beasiswa itu ya, udah pede.
Tapi ternyata Tuhan berhendak lain. Justru saya malah nggak dapat beasiswanya. Dan saya merasa sedih banget. Saya merasa, kok gitu? Orang dia merekomendasikan, nilai saya juga lebih baik, kenapa saya nggak diterima gitu. Saya sedih banget, saya kecewa banget, dan saya merasa kenapa seperti ini, kenapa Tuhan memberikan harapan buat saya, terus tiba-tiba hancur gitu. Kan lebih baik saya nggak punya harapan sama sekali, biar saya nggak kecewa. Nah, tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian dan saya lihat balik, justru saya bersyukur. Saya bersyukur untung saya nggak dapat beasiswa itu. Kenapa? Karena kalau saya dapat beasiswa, saya ada ikatan kerja. Ya, di mana begitu saya lulus kuliah, saya harus bekerja di perusahaan tersebut. Kalau saya dapat beasiswa dan akhirnya bekerja di perusahaan tersebut, saya nggak mungkin akhirnya menjadi entrepreneur seperti saya sekarang. Saya nggak mungkin menjalankan jalan yang sekarang saya tempuh gitu. Nah, jadi itu salah satu pengalaman yang selalu saya ingat. Dan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman di hidup saya bahwa kita harus berusaha sebaik-baiknya, tapi kalau hasilnya tidak sesuai, itu benar-benar karena Tuhan punya yang lebih baik lagi buat kita. Dan itu saya percaya banget. Jadi setiap doa itu jawabannya selalu cuma 3 sebenarnya. Jawaban dari Tuhan tuh 3. Yang pertama adalah, yes, saya kabulkan. Yang kedua, oke, tapi nanti ya, tunggu bentar lagi. Atau yang ketiga, jangan, karena saya punya yang lebih baik lagi untuk kamu. Jadi itu sih. Jadi kalau saya berpikirnya seperti itu, saya nggak akan sedih yang berkepanjangan. Walaupun tetap sakit ya kalau gagal ya, tapi itu malah jadi semangat baru. Pastilah, tetap sakitnya juga manusia. Kalau nggak sakit, bukan manusia. Betul. Miss. Sepertinya kita punya waktu untuk 2 pertanyaan lagi, boleh ya Miss ya? Oke, yang pertama adalah dari Salia, kelas 10, MIPA 3. Miss Mary, aku menyadari banyak banget hal yang aku suka lakukan. Tapi kan kita harus fokus tuh ke potensi kita sendiri untuk mencapai keberhasilan yang maksimal. Gimana caranya agar kita tahu apa potensi kita dari banyak hal yang kita sukai? Jadi kuncinya sebenarnya ada 3 ya untuk benar-benar knowing your best things gitu. Jadi pertama, apa yang kamu suka, apa yang kamu suka tuh berarti sesuatu yang kamu, pokoknya kamu melakukan hal tersebut bisa sampai lupa waktu. Sesuatu yang walaupun nggak dibayar kamu tetap mau melakukan. Sesuatu yang membuat kamu jadi lebih berenergi. Sebelum dan sesudah melakukan itu lebih berenergi. Nah jadi itu perhatikan dan rasakan. Jadi apa yang kamu suka. Nah yang kedua adalah apa yang kamu bisa. Nah apa yang kamu bisa itu berarti sesuatu yang kamu bisa di atas rata-rata. Sesuatu yang mungkin kamu seringkali mendapatkan pujian di bidang tersebut. Misalnya, wah jago banget ya kamu hitung-hitungan. Atau enggak sesuatu yang mungkin kamu sering banget mendapatkan penghargaan atau award. Atau sesuatu yang mungkin orang lain sering nanya ke kamu tentang hal itu. Nah itu menunjukkan bahwa itu kamu bisa. Sesuatu yang bahkan kamu bisa lakukan dengan mudah. Contohnya nih, misalnya kayak dance. Bagi kamu, wah dance mah kamu bisa lakukan dengan baik dan mudah. Kalau bagi saya, Mary Riana, mau disuruh dance latihan berapa kali itu juga sesuatu yang susah banget buat saya. Nah jadi itu salah satu clue-nya. Nah dan yang ketiga tentu saja sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah jadi apa yang kamu fokuskan, alangkah baiknya kalau kamu biasanya nih yang saya lakukan dan biasanya di program-program saya juga membantu para pelajar juga melakukan hal yang sama. Jadi kita brainstorm dulu nih, kamu melist down apa aja yang kamu paling suka, apa aja yang kamu paling bisa, and you do it extremely good, dan apa hal-hal yang kemungkinan besar ini akan berguna dan bermanfaat dan ada nilai value-nya. Nah jadi kalau ada benang merah dan ada bersinggungan antara 3 hal itu, nah itu yang paling bagus yang bisa kamu fokuskan gitu. Jadi menurut saya seperti itu dan kamu fokuskan. Dan cara untuk bisa mengetahui dari mana ya, by exploring more and then more awareness, more explore and more awareness. Jadi saran saya sekarang kamu list down dulu, terus kalau misalnya ada yang bersinggungan apa yang kamu suka dan kamu bisa ya berarti fokuskan ke situ. Wow luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi, Miss Mary. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup, kalau aku merasa jadi kayak ini jauh tapi deket juga, tapi mudah-mudahan bisa menjawab mimpinya teman-teman. Pertanyaannya adalah, ini kan Miss Mary udah
sudah sukses lah sekarang ya dibilangnya untuk mencapai si mimpi yang waktu umur 20 tahun itu ya Miss Mary. Bagaimana katanya sebelum 30 sudah mau mencapai target sekian dan itu sudah tercapai. Nah, bagaimana apa yang dilakukan setelah itu Miss Mary? Kita sudah membuat mimpi dan kemudian sudah tercapai. Kemudian bagaimana cara kita? Apakah kita perlu mimpi lagi atau bagaimana cara mempertahankan eksistensi atau kesuksesan kita gitu, prestasi kita? Oke. Thank you buat pertanyaannya. Ya, jawabannya apakah kita perlu mimpi lagi? Buat saya perlu karena mimpi itu yang memberikan kita tujuan, mimpi itu yang memberikan harapan. Waktu ketika saya berhasil mendapatkan $1 juta di usia 26 tahun, terus banyak yang nanya, wah gimana rasanya Miss Mary bisa berhasil sukses di usia muda, bla bla bla. Saya sangat bersyukur, saya sangat bersyukur. Oke. Nah, tapi ada satu kejadian yang cukup aneh yang saya rasakan ketika waktu itu saya sudah sukses, ya waktu itu usia masih 26, 27, saya ngerasa setiap hari saya bangun pagi, kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum berhasil. Kok kayaknya lebih semangatan, lebih ada drive dulu gitu ketika waktu masih susah dibandingkan pada saat itu ketika saya sudah memiliki segalanya dan hidup nyaman gitu. Dan akhirnya saya sadar gitu, kenapa bisa seperti itu? Ya karena mimpi saya sudah tercapai. Akhirnya saya nggak punya motif lagi yang membuat saya termotivasi. Dan disitulah akhirnya saya mulai memikirkan lagi, oke, so what's next? Apa yang mau saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Dan akhirnya ya saya mulai lebih ke soul searching, knowing more about passion. Sebelumnya saya nggak pernah tahu tuh yang namanya passion, ya kan? Saya hanya pada satu tujuan awal ketika saya benar-benar bekerja tuh cuma simple. Pokoknya saya pengen bayar hutang, saya pengen nggak nyusahin orang tua, itu aja. Saya nggak tahu tuh yang namanya tentang passion lah, segala macam nggak. Tapi akhirnya saya juga tetap berhasil. Nah, terus akhirnya setelah saya berhasil, ya udah saya mulai mencari tahu, oke, what's next gitu. Apa sih mimpi selanjutnya yang pengen saya raih? Dan saya mulai mencari tahu tentang your purpose in life karena saya tahu hidup itu pasti ada purpose, dan akhirnya saya mulai menyadari bahwa in life is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Hidup itu bukan tentang pencapaian, tapi apa yang membuat hidup ini berarti. Dan akhirnya di ulang tahun saya ke-30, 10 tahun yang lalu, akhirnya saya punya mimpi lagi dan saya bilang bahwa saya ingin bukan hanya mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Okay? It's not just about income, but it's also about impact. Dan menurut saya impact itulah yang pengen saya raih, yang pengen saya wujudkan. Dan akhirnya pada saat itu, mimpi itulah yang akhirnya membawa saya kembali ke Indonesia. Mimpi itulah yang akhirnya membawa saya melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah kepikiran saya bakal lakukan. Punya TV show sendiri, bahkan kisah hidup diangkat menjadi film layar lebar, melakukan banyak hal, ya kan, kolaborasi, bikin lagu motivasi. Saya nggak pernah ngebayangin bahwa saya bisa melakukan semua itu. Tapi karena saya punya mimpi yang besar, akhirnya saya mengupgrade diri saya untuk bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Dan menurut saya itu penting buat kita punya mimpi, bukan karena kita nggak puas dengan apa yang kita miliki ya, tapi menurut saya itu salah satu bentuk tanggung jawab. Ketika kita sudah berhasil, it's not just about us, but it's also about people around us. Ketika kita berhasil, salah satu cara terbaik untuk bisa berterima kasih kepada yang di atas, kepada Tuhan yang sudah memberikan talenta kepada kita, ya dengan memaksimalkan talenta itu dan menjadikannya berguna berkali-kali lipat. What's next? Apalagi yang bisa dilakukan? Itu bukan serakah menurut saya, tapi itu menghargai talenta Tuhan yang diberikan kepada saya untuk menjadi sesuatu yang berguna. Dan itu sih yang membuat saya sampai hari ini tetap punya mimpi besar, tetap bekerja keras, tetap melakukan yang terbaik. Karena bagi banyak orang mungkin sering bertanya, apa sih, kenapa Miss Mary kok mau susah-susah lagi gitu? Ya, why not? Karena again, it's not about me, it's about people around me. Itu adalah tanggung jawab. Dan makanya ketika saya ulang tahun ke-40 tahun ini, di tengah-tengah pandemi, saya juga punya mimpi lagi. Kalau saya sudah berhasil, bersyukur, at least sudah bisa menciptakan dampak positif jutaan orang di Indonesia. Mimpi saya yang sekarang adalah, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Itulah yang menjadi goal saya for the next 10 years. I don't know how exactly, tapi saya tahu untuk bisa mencapai itu, saya pasti akan bisa memperbesar wadah kapasitas saya, belajar hal baru, melakukan hal baru, and it's exciting. Ya, dan semoga ini juga bisa menginspirasi kalian semua ya, untuk terus
berani bermimpi besar, dan mengembangkan talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kalian semua. Karena itulah cara terbaik untuk bisa berterima kasih kepada yang di atas. Luar biasa. Terima kasih sekali Miss Mary. Terima kasih banget, jawabannya keren-keren banget. Dan teman-teman juga pasti udah, wah ini di rumah pasti endless quoting nih sekarang ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, jadi hanya mungkin bisa segitu aja yang kita jawab, walaupun pertanyaannya banyak banget di kolom chat. Tapi jika teman-teman masih ada penasaran, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung follow aja akun sosial medianya Miss Mary Riana ya. Ada di YouTube, di Instagram, Facebook, Twitter, bahkan tadi ada aplikasinya, bisa langsung di-download, bisa dapat buku gratis di sana, luar biasa. Terima kasih sekali Miss Mary Riana atas materi, inspirasi dan motivasinya. Waktunya sama-sama. Sama-sama. Thank you, sukses, semangat buat semuanya ya. Dan buat semuanya khususnya kalian semua ya yang benar-benar lagi belajar. I know, saya tahu ini bukan kondisi yang mudah, oke, tapi trust me, percaya sama saya, percaya pada prosesnya. Kalian tahu nggak sih cara untuk bisa mengubah ujian jadi pujian? Sekarang kan anggap aja ini lagi ujian ya. Wah, ujian banyak banget, repot gitu ya. Mengubah ujian jadi pujian. Bedanya cuma satu kan, huruf P. P itu bagi saya adalah percaya diri. Percaya diri dan percaya dia. Percaya diri dan percaya dia. Itulah yang akan bisa mengubah ujian kalian sekarang menjadi sebuah pujian dan kesuksesan di masa depan. So, tetap semangat, yakin, berikan yang terbaik, percaya pada prosesnya, percaya pada guru-guru kalian semua, dan berikan yang terbaik. Tuhan berkati kalian semua. Amin. Tuhan berkati Miss Mary Riana juga. Terima kasih Sama-sama. sekali lagi. Semoga sehat selalu Miss, dan sampai kita bertemu di kesempatan lainnya. Amin, amin. Oke, nah teman-teman, sekarang kita sudah menuju akhir acara kita. Tapi sebelum mengakhiri acara ini, dan kita tutup dengan doa nanti, ada sebuah pengumuman. Mohon teman-teman untuk jangan leave Zoom-nya dulu, karena setelah doa nanti akan ada link presensi yang akan di-share lewat kolom chat yang bisa teman-teman isi pada pagi hari ini. Nah, kalau tadi di awal sudah kita buka dengan doa, mari sekarang kita tutup juga dengan doa. Semoga pulang dari sini kita semua diberikan semangat baru ya pastinya, dan motivasi baru untuk menghadapi situasi sulit, terutama teman-teman yang masih ada di bangku sekolah yang harus belajar dari rumah. Semoga kita semua selalu sehat juga, dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bruder Andri. Nah, silakan Bruder. Ya, baik Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, marilah kita mengakhiri virtual seminar pagi hingga siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu di dalam kegiatan kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan berharga yang boleh kami alami. Semoga karena rahmat-Mu, kami Engkau mampukan melaksanakan hal-hal yang baik, prinsip-prinsip yang baik yang telah kami dapatkan dalam kegiatan virtual seminar hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami masih mohon rahmat-Mu di dalam perjuangan dan hidup kami, terlebih perjuangan untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang lebih baik di masa pandemi ini. Berilah kami semua rahmat kesehatan dan jauhkan kami semua dari COVID-19. Jadikan hidup kami semakin bermakna bagi diri kami sendiri dan bagi semua orang yang kami kasihi. Doa yang jauh sempurna ini ya Tuhan, kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita, orang-orang yang kita kasihi, usaha dan perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bruder. Untuk linknya mungkin bisa dibagikan di kolom chat ya. Nanti teman-teman bisa langsung mengisi di kolom chat untuk link presensinya. Sambil aku menutup acara hari ini, karena nggak kerasa kita sudah sekitar 3 jam bersama, 3 jam lebih bahkan, sampai juga kita di akhir acara. Terima kasih kepada Miss Mary Riana sekali lagi atas kehadirannya.
Terima kasih kepada keluarga besar SMA Pemudi Luhur 2 Servasius, Bruder Yosef, Bruder Andri, para guru, orang tua murid, dan siswa-siswi, sekaligus seluruh keluarga besar Pemudi Luhur di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dan sikap yang tidak mengenakan hati. Oh, Bruder ada yang mau disampaikan? Bruder Yosef? Oh enggak, tidak ada. Kalau gitu sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap tidak mengenakan hati. Saya Idia Liarisela mohon diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.